Oke, selamat sore Bu Evra. Apa kabar? Selamat sore Bu Fitri. Oke, baiklah. Apa yang Bu Evra ingin sampaikan? Silahkan. Saya agak kesulitan menangani salah satu siswa saya. Uh, Sebenarnya sih mungkin agak mudah, cuma saya pengen share doang. Siswa saya ini sudah kelas 9 tapi belum bisa baca. Bukan yang disleksia ya, tapi memang mungkin terlambat membaca. Karena 2 tahun pandemi kan setelah sudah mulai ini ketahuan akhirnya tidak bisa membaca dengan lancar. Iya. Kemudian, Um, karena tidak bisa membaca saya agak kesulitan tuh, jadi saya kan harus memfasilitasi semua murid tuh, sementara iya. um, pembelajaran kan apa itu ya, kan tidak tidak semua pembelajaran yang kita harus tulis papan tulis, ada beberapa yang harus kita dikte ya. Nah, saya agak kesulitan tuh karena dia tidak bisa menulis membaca atau tidak bisa menulis, jadi otomatis saya harus memfasilitasi anak ini biar mendapatkan pendekatan yang sama harusnya dengan kawannya. Jadi saya kerjanya lebih keras. Apakah Bu Evra sudah mendekati siswa tersebut? Misalnya dari face to face atau apa dari hati ke hati? Iya, sudah beberapa kali saya tanyakan. Bahkan saya sudah meminta anak ini untuk belajar di rumah di awal-awal. Jadi saya minta anaknya, tolong dong kawanmu misalnya kayak tutor sebaya. Jadi si A Hmm. itu mengajari si B. Tapi ternyata ya tidak berhasil juga. Mm-mm. Kemudian akhirnya saya mencoba lagi um, menggunakan jok gitu. Saya bilang, bagaimana nanti kalau kamu misalnya punya pacar, kalau kamu mau WA gimana? Kan bisa voice, bu, bisa voice. Saya bilang. Tapi kalau suatu saat kamu misalnya mau melakukan sesuatu yang harus dibaca, misalnya surat perjanjian kan agak susah. Gitu. Dan anaknya dia. Oh. Uh, Uh, Terus, apalagi Bu Evra? Kemudian karena saya punya waktu yang memang tidak terlalu banyak di sekolah, maksudnya buat memfasilitasi siswa, buat belajar membaca, akhirnya saya beri anak ini waktu 10 menit satu hari membaca. Jadi di depan saya membaca, kemudian satu minggu oke, tapi minggu kedua dan minggu seterusnya anaknya kabur. Dia tidak datang ke tempat saya, jadi saya biasa mengajarnya di kelas. Agak-agak kesulitan misalnya. Itu saja kendala saya karena anaknya ini kabur membaca. Oh, gini. Bu Evra sebagai wali kelas atau hanya sebagai guru mata pelajaran saja? Saya hanya guru mata pelajaran saja. Oke. Uh, apakah pernah mencoba ketika istirahat seperti itu, Ibu Evra mendatangi siswa tersebut secara khusus? Kalau misalnya anak itu kabur, bagaimana caranya biar anak itu tidak kabur dalam membaca? Bu Evra yang gantian mendekati siswa tersebut, eh, mendekati misalnya eh, daripada anak itu kabur, nanti ada perjanjian dengan anak tersebut, istirahat, saya akan mendatangi kamu ke kelas atau minta pesan kepada guru agar guru yang misalnya Bu Evra tidak mengajar, besar kepada guru, anak ini ditahan dulu ketika istirahat, ataupun kalau misalnya Bu Evra ingin meluangkan waktunya ketika pulang, Bu Evra mengkhususkan diri untuk melakukan uh, istilahnya les bimbingan, walaupun bukan les ya, bimbingan khusus untuk anak tersebut untuk membaca, karena kalau misalnya kita mengharapkan anak itu, siswa tersebut datang tempat kita, ya mungkin anget-anget ayam kan kalau bahasa kita. Jadi dari sini kita, Bu Evra yang apa Bu Evra yang punya inisiatif untuk langsung ke kelas, misalnya menyempatkan diri untuk mendatangi siswa tersebut. Bagaimana Bu Belum Evra? belum Apakah saya sudah? lakukan. Iya. Kalau
kalau saya saya yang datang ke kelas itu belum saya lakukan, tapi biasa saya meminta siswa datang ke kantor, kemudian di sesi itulah kita membacanya 10 menitan itu saya ambil dari jam istirahat, karena setelah istirahat biasanya saya sudah ada kegiatan lain itu ya agak sulit saya meluangkan waktu. Mungkin dicoba untuk Bu Efra untuk datang ke kelasnya, misalnya untuk ditahan dulu siswanya. Misalnya kalau Bu Efra tidak di kelasnya, minta tolong teman sejawatnya atau guru lain yang tadinya mengajar beliau anak tersebut, nanti dipesan jangan kemana-mana dulu, atau mungkin pas istirahat kalau misalnya Bu Efra memang benar-benar ingin anak itu membaca, ya Bu Efra mendatangi siswa tersebut kalau misalnya siswa itu kabur-kaburan untuk membaca. Iya, akan saya coba. Saya juga punya masalah agak kompleks karena saya tidak punya basic SD, jadi agak susah tuh. Siswa ini agak kesulitan buat menggabungkan kata bisa menggunakan. Kalau misal kamu, saya, atau yang dua sih kata dia bisa, tapi kalau sudah itu agak kesulitan. Jadi saya agak kesulitan juga ke situ. Apakah saya harus memberi siswa itu teks kemudian membaca dengan kuat atau bagaimana Bu ya? Kalau menurut saya pengalaman saya itu kalau dari SD itu anak-anak pertama itu belajar membacanya itu huruf hidupnya dulu, misalnya MA, ma, anan. Nah, terus kemudian kalau udah bisa baru pakai huruf mati, misalnya MA makan, MA ma, KAKN kan, ma, KAKN kan, makan. Pelan-pelan kita mengajarinya Bu. Jadi nyanyi juga gitu, dari ny itu apa bunyinya, gitu aja, disuruh ngapa n apa nga ngi ngu gitu Bu. Pelan-pelan sebelum kita menggabungkan dengan suku kata yang lainnya, kita tulis dulu misalnya ini bunyinya apa, nga ngi ngu nge gitu. Kalau dia sudah hafal nanti kita ngi nyu nye, seperti itu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi suruh hafalkan dulu anak itu, sering-sering suruh. Kalau bisa lebih hafal itu gini Bu, Ibu punya buku khusus, kemudian anak itu biar bisa sekaligus dia menghafal huruf, ditulis dari 10 menit, 15 menit itu, misalnya anak itu ditulis dulu, kemudian sambil dia menulis, sambil dia menghafal. Kemudian juga selain membaca juga Ibu mendikte juga, misalnya hari ini Ibu mengajari siswa tersebut membaca makan, bagaimana mungkin ya, ini contohnya makan. Jadi hari ini kita belajar membaca, besoknya nanti lagi gitu, gimana tulisan makan, makan. Nah, Ibu dikte. Kalau dia nggak bisa, kalau udah bisa berarti benar-benar itu Bu, benar-benar emang benar jiwanya itu mau berubah. Jadi jangan bosan-bosan untuk memotivasi siswa. Kita tahu lah, misalnya kalau kita tahu apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak bisa membaca sampai kelas 9 ya Bu. Kita mengetahui apa latar belakangnya Bu. Kalau saya boleh tahu, siswanya kok sampai sekarang belum bisa membaca selain karena efek dari COVID. Saya kira mungkin memang dia punya terlambat, memang mungkin di bawah saya kira. Tapi memang ada anak yang punya kemampuan lebih, tapi karena stimulasi kurang itu bisa berbeda. Tapi saya tidak melihat kenapa. Saya hanya berpikir bagaimana caranya. Tapi ada beberapa cara yang bisa saya coba nanti Bu ya. Iya. Kalau saya kabur, saya akan mendatangi siswa tersebut, kemudian mencoba memberikan pembelajaran membaca, tapi dengan teknik yang berbeda. Kalau selama ini kan saya suruh saja dia membaca menggunakan, itu gimana caranya saya nggak tahu. Iya. Iya. Saya coba gitu ya. Iya Bu, berarti ada 2 tadi ya solusinya, mudah-mudahan bisa diterapkan, memberi solusi Bu Efra untuk proses pembelajaran
khususnya belajar membaca bagi muridnya. Terima kasih Bu Efra. Terima kasih Bu Herlina. Saya kembalikan ke Bu Herlina. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Efra. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu Fitri, sore ini pembicaraan kita tentang apa kira-kira? Tentang cara mengajar siswa, pembelajarannya itu kalau di kelas 4 itu tentang pembelajaran tentang gaya ya, kayak gitu kah? Enggak gini Bu, kira-kira Ibu ada keluhan nggak? Oh iya, keluhannya itu Pak. Nah, keluhannya dulu. Ih, ngelus terus. Mbak Jadi kita yang nanya, Bu Efra yang nanya tuh. Nanti nggak apa lah, bantu sedikit-sedikit. Jadi tentang pembelajaran kelas 4. Iya, kelas 4 tentang gaya. Kan Ibu kan guru IPA ya. Jadi bagaimana caranya siswa itu lebih mengerti, lebih memahami pembelajaran tentang gaya. Kan sekarang ini kan saya mengajar baru tema 7. Tema 7 itu IPA-nya itu tentang gaya. Bagaimana caranya anak itu biar lebih mengerti dengan metode ceramah mereka kurang mengerti, dengan metode apa atau media apa yang efisien agar siswa itu lebih memahami tentang pembelajaran IPA khususnya gaya, karena kan sarana prasarana di sekolah itu kan kurang memadai. Jadi menurut Ibu itu menggunakan media apa yang lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran IPA khususnya gaya? kan barang loh. Berarti Ibu baru mau masuk pembelajarannya berarti ya? Apakah materinya sudah disampaikan? Sudah sedikit Bu, cuman belum terlalu mendalam. Berarti masih perkenalan Bu ya? Iya. Kendalanya apa dulu biar kita enak nanti? Sarana dan prasarana Bu. Ya, sarana dan prasarana. Menurut Ibu, apakah pembelajaran IPA itu harus memerlukan prasarana yang memadai, maksudnya yang yang harus disediakan dari sekolah? Iya, menurut saya tidak Bu. Makanya saya tadi bertanya dengan Ibu media atau apa yang lebih efektif dan efisien karena kekurangan sarana prasarana di sekolah Bu. Jadi sebenarnya kalau kendala Fitri ini justru ke nanti praktikum siswa ya. Iya. Pak John, saya antar minta dulu ya. Yang 5. Kalau konsepnya bagaimana? Kita balik ke konsep dulu Bu ya, nanti baru kita bahas itu. Konsepnya bagaimana? Konsep tentang gaya, apakah Ibu sudah memahami atau siswanya sudah mulai memahami? Konsep gaya itu di tema 7 di kelas 4 itu tentang pengertian gaya, kemudian jenis-jenis gaya, kemudian contoh-contoh gaya. Ketika anak itu saya jelaskan tentang gaya gravitasi itu seperti apa, tapi mereka masih belum mengerti. Kemudian gaya gesek itu seperti apa, belum mengerti. Padahal sudah dipraktekkan, misalnya kalau ada dorongan, misalnya gaya gesek, misalnya kita ketika mendorong kursi atau mendorong meja, padahal sudah dipraktekkan. Jadi sudah kita praktekkan Bu, misalnya kalau gaya gravitasi, bola jatuh dari tanah, kita bisa berdiri di atas bumi ini karena adanya gravitasi. Kemudian gaya otot juga ketika mengangkat tas itu kan menggunakan gaya otot gitu kan. Dan gaya-gaya lainnya sudah saya jelaskan, tetapi masih ada siswa yang
belum paham, belum bisa membedakan mana gaya gravitasi, mana gaya otot, mana gaya gesek, seperti itu, Bu. Jadi lebih efektif dan efisiennya bagaimana media apa yang saya gunakan gitu, Bu. Berarti yang saya tangkap berarti Ibu masih menjelaskan. Oh, sudah dipraktekkan sedikit, Oh, Bu. sudah dipraktekkan. Iya, dengan di apa namanya, dengan memanfaatkan apa ya, alat-alat yang ada di sekolah. Misalnya kan tadi saya menggunakan meja, menggunakan bola yang ada di kelas, seperti itu yang ada di kelas gitu. Tapi masih ada siswa yang belum memahami bagaimana caranya itu, Bu, biar efektif dan efisien, biar memahami semua dengan media lain atau apa gitu, Bu. Apakah ketidakmampuan siswa memahami ini berlaku untuk semua siswa atau beberapa siswa? Mungkin saya menjelaskannya ke seluruh konvensional ya, semua ke semua siswa. Kalau waktu Ibu menjelaskan, terus kan ada beberapa siswa yang tidak paham. Kira-kira ada berapa orang siswa yang belum memahami materi itu? Maksudnya memahami konsep dari gaya. Ada 50%-nya kurang lebih, Bu. 50%, berarti 50%-nya sudah paham? Iya. Pernahkah Ibu berpikir untuk menerapkan misalnya tutor sebaya? Jadi mereka menjelaskan ke sesama mereka, yang paham menjelaskan ke yang belum paham, karena mungkin siswa dengan siswa kan lebih gampang memahami bahasa mereka. Iya. Belum, Bu, belum ada waktu untuk melakukan seperti itu. Mungkin nanti saya akan mencobanya. Berarti untuk siswa agar dapat memahami konsep dari beberapa gaya ini, nanti Ibu akan mencoba meminta beberapa siswa menjelaskan ke temannya, tutor sebaya gitu, Bu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Mungkin idenya akan saya terapkan dari Bu Efra menggunakan tutor sebaya. Ya. Kemudian dalam pembelajaran tentang gaya, apakah Ibu menggunakan media hanya berceramah saja, atau ada media visual yang Ibu berikan juga? Misalnya kita berikan video pembelajaran, jadi itu punya bayangan, oh ternyata misalnya gaya gravitasi itu bukan cuma misalnya kita berdiri di atas ini saja, bisa saja misalnya matahari bisa menarik planet gitu. Apakah media itu sudah Ibu gunakan? Belum, Bu, karena kan fasilitas di sekolah itu kan kurang ya, Bu ya. Jadi belum saya coba untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti Infokus, karena Infokus kan cuma satu. Jadi nanti mungkin saya akan minta izin ke kepala sekolah untuk untuk meminjam, untuk menampilkan yang tadi ya, video-video pembelajaran tentang gaya tersebut, Bu. Berarti untuk memecahkan masalah Ibu, kedepannya Ibu akan melakukan yang pertama tadi, kita akan melakukan tutor sebaya, Bu ya? Iya. Yang pertama tutor sebaya, kemudian mencoba menjelaskan melalui misalnya video pembelajaran tadi, Bu ya? Oh iya, Bu. Ya, jadi ada dua, Bu ya, ada dua yang akan Ibu lakukan nanti agar siswa mungkin dapat memahami konsep dari gaya. Iya. Iya, Bu. Ada dua tadi ya. Nanti saya akan coba yang pertama menggunakan memanfaatkan tutor sebaya, kemudian memanfaatkan fasilitas sekolah dengan menampilkan video pembelajaran tentang gaya. Nanti saya meminta kepala sekolah untuk sesekali menggunakan proyektor dalam pembelajaran gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti kedepannya Ibu meminta bantuan siapa buat melaksanakan proyek ini, atau misalnya meminta izin siapa, misalnya selain di kepala sekolah gitu? Biasanya ada teman itu, Bu, yang membantu kita untuk menyiapkan perangkat pembelajaran, perangkat-perangkatnya, misalnya menggunakan salon ada nanti, Bu, ada satu teman yang nanti saya minta
membantu saya untuk menyiapkan eh, perangkat proyektor itu untuk proses pembelajaran saya sebelumnya, karena nanti saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Saya kira pembicaraan kita asik Bu ya. Berarti Iya, Ibu punya 2 solusi buat masalah tentang pembelajaran tentang gaya ini. Oke, terima iya Bu. kasih Bu Fitri. Iya, terima kasih Bu Evra telah memberikan solusi kepada saya, dan terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat juga, dan mudah-mudahan dapat saya terapkan ke depannya Bu Evra. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Fitri.